Semuanya laki-laki, saya sendiri yang perempuan. Biasanya kan kebalik ya, singer WL semuanya perempuan, baru pengkhotbahnya laki-laki. Pak Rafael senyum dulu dong, saya jadi dekat kok. Jadi grogi ini ya. Shalom. Iya, hari ini ajaib buat saya ya, ajaib buat saya. Biasanya saya kesini jadi WL, jadi tadi hampir lupa tadi. Hari ini jadi WL, jadi tadi tergoda untuk menyanyi bersama, luar biasa ya. Yang belum kenal, nama saya Lovely ya, nama panjang saya panjang ya, Anastasia Rima Hendrarini. Biar gak kaget para fans ya, dari mana nama Lovely gitu kan. Tapi ayah saya memanggil saya dengan sebutan Lovely ya. B itu Bintoro, itu nama almarhum ayah saya. Saya memutuskan untuk mengabadikan beliau dengan namanya di belakang nama saya ya. Dan puji Tuhan ya, baru-baru ini Tuhan mempercayakan saya untuk melakukan penggembalaan. Terima kasih pendeta ya, pendeta sudah mendukung kami. Ini baru bulan kedua Bapak Ibu Saudara ya, kami ada di Pasar Baru jauh ya, di Pasar Baru Jakarta Pusat. Dan kami, Tuhan memerintahkannya English service, jadi kami melakukan ibadah dalam bahasa Inggris. Jadi hari ini saya khotbahnya pakai bahasa Inggris, gitu ya. Sombong ya, congkak, enggak ya. Dan pagi ini saya diberi judul yang sampai seminggu saya sakit perut mikirnya ya, karena judulnya melayani dengan sepenuh hati. Mengapa saya sakit perut? Karena saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa segalanya dalam hidup kita ini bukan tentang kita. Segalanya dalam hidup kita itu tentang Tuhan Yesus saja. Jadi kadang-kadang kalau saya diminta berbicara lalu masih berpusat pada saya, pada kita, saya jadi bingung pendeta ya. Karena bagi saya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Udah lah Bapak Ibu Saudara ya, kita ini bukan siapa-siapa, tidak bisa melakukan apapun. Ajaibnya pada saat kita di dalam Tuhan, menerima Tuhan Allah kita sebagai juru selamat, kita tiba-tiba bisa melakukan apa saja. Amin. Bukan karena kita yang luar biasa, tapi karena Tuhan yang di dalam diri kita yang luar biasa. Saya kayaknya udah memberikan belum ya? Oke. Ayat pembuka yang saya gunakan ini yang membuat saya terkejut sebetulnya ya, adalah Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Ini sebetulnya membuka mata saya setelah tiba-tiba Tuhan menempatkan saya menjadi gembala gitu ya. Kayaknya keren banget kan, pemimpin rohani gitu ya pendeta ya. Tapi ternyata, dan saya berpikirnya kan waduh kemana-mana orang duduk-duduk gitu ya. Begitu saya membaca ayat ini, wow, dia berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Maka kamu, jadi jikalau aku membasuh kakimu, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Amin. Ceritanya waktu itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Wow. Ini gak main-main loh, ini bukan pendeta, bukan sekedar pendeta, ini Tuhan ya. Dia punya segala kuasa atas hidup kita. Dia tunduk dan membasuh kaki murid-muridnya. Coba direnungkan ya, coba hari ini Bapak, kalau tiba-tiba saya copot sepatu ya, terus saya begini, Bapak mau cuci kaki saya? Itu kan model penghambaan terendah ya. Itu budak yang mencuci kaki tuannya. Dan ini seorang Yesus. Saya ingin Anda merasakan magnitud dari peristiwa ini ya, kebesaran peristiwa ini. Seorang Tuhan Allah gitu ya, dia duduk dan membersihkan kaki murid-muridnya. Kenapa nggak diguyur dari atas gitu ya? Ayatnya dikatakan bahwa karena kita sudah disucikan ya, sudah dibersihkan, maka kakinya yang dibersihkan. Maka dari ayat itu kita lihat bahwa dari beberapa referensi yang saya baca disebutkan bahwa melayani itu melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk kita. Ya, melayani itu melakukan hal-hal yang baik untuk hal-hal yang baik yang sudah
Bukan yang akan atau yang mungkin, tetapi sudah dipersiapkan oleh Allah untuk kita. Enaknya di Kristenan tuh semuanya kata-katanya sudah, bukan akan. Tuhan menjawab doa-doamu, Tuhan sudah menjawab doa-doamu. Tuhan mengampunimu, Tuhan sudah mengampunimu. Enak kan? Kalau yang sono, yes, asalkan kamu melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, panjang banget. Gagal satu kayak anak sekolah ya. Kalau anak sekolah itu kan gagal satu gak naik kelas ya. Padahal yang 9 bagus, tapi satu gagal gak naik dia. Bayangkan kalau Tuhan kita seperti itu ya. Tapi Tuhan kita tidak, dia berkata saya sudah. Aku sudah mengampuni kamu. Aku sudah melayakkan kamu. Doa-doamu sudah aku jawab. Ini bukan perkataan Lovely ya, ini perkataan Alkitab. Lalu yang kedua, kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, asalkan kita melakukannya untuk Tuhan, kita sebenarnya sedang melayani Allah. Seringkali kalau kita bicara tentang pelayanan, kita hanya berfokus pada kotakan gereja ini saja. Mau kemana? Melayani. Gitu ya. Mau ngapain? Mau melayani. Hari Minggu ngapain? Sibuk apa? Melayani. Jadi Senin sampai Sabtu apa yang Anda lakukan? Senin sampai Sabtu kebanyakan orang bilang saya bekerja. Berarti Senin sampai Sabtu Anda masih berputar pada diri Anda sendiri. Baru Minggu mungkin saya melayani orang lain, melayani Tuhan. Tadi pagi saya hampir menuliskan kalimat yang salah di status saya ya, karena saya mau bilang kami yang sedang berbahagia karena siap melayani Tuhan. Lah, saya kaget, bukannya saya nanti mau bicara tentang melayani ya. Kalau saya bilang hari ini saja saya bersiap melayani Tuhan, berarti apa yang saya lakukan dari Senin sampai Sabtu? Melayani diri saya kah? Kita berkata kita tidak bisa melayani dua majikan, hanya boleh satu saja. Melayani adalah sebuah anugerah Allah dan bentuk ungkapan kasih kita kepada Allah. Melayani itu anugerah, bukan karena kita keren, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Saya suka bingung kalau ada orang Kristen yang sombong gitu ya. Iya kan? Apa yang mau kamu sombongkan? Karena yang kamu kerjakan itu bukan kamu kok. Itu Tuhan, tadi lagunya kan anugerahmu ya. Itu luar biasa. Yes. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara pikir saya di sini karena saya hebat. Oh jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Saya jauh dari hebat. Ya, terus terang deg-degannya luar biasa. Khotbah di depan pendeta Raffles, di depan pendeta Darwin. Ya nggak main-main loh ya. Di depan dua pendeta, di depan Cisendi yang sudah terbiasa khotbah. Saya mah nggak biasa khotbah ya. Saya biasanya ngomel. Ya kan, maklum mama-mama kan sukanya ngomel ya. Tapi kalau khotbah luar biasa. Tapi satu, kalau Tuhan perintahkan, kita percaya Tuhan yang bergerak, bukan kita. Melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Kak, hidupku aja masih pakai gini kan, makan ya cuma bisa sekali, tempe lagi 3T, TTL ya, tempe lagi, TL, tempe tahu, tetu gitu ya. Sekarang masalahnya tempe tahu juga mahal ya. Terus makan apa kita? Ya, kerupuk juga udah mahal. Menjadi curhat ibu-ibu ya. Melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana bisa? Ya kan? Tadi saya mengatakan bahwa melayani itu tidak terbatas pada diri gereja ini saja. Melayani itu kemanapun kita pergi. Bahkan kemarin di Kamis malam itu kita punya healing ministry. Kita berbicara bahkan istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, orang tua kepada anak-anaknya. Dia bukan sedang melayani suami. Kalau itu yang menjadi landasan berpikir Anda, karena saya istri, maka saya harus melayani suami saya. Percayalah, 20 tahun lah maksimum ya, ubah jalan. Karena Anda akan menemukan betapa menyebalkannya suami Anda itu ya. Sudah dilayani luar biasa, ngoceh aja. Atau betapa menyebalkannya istri Anda itu ya. Saya capek-capek pulang dari kerja, yang ada dasteran terus ya. Nanti kalau dijapuk, cantikan dikit dong. Berikan saya modal, kan lagi ngetren ya di TikTok tuh ya. Kalau mau istri cantik, kasih modal, gitu kan.
Ya, suami pulang nggak berani pulang, mau ngomong nggak berani, nanti dimintain duit lagi gitu kan, kasih modal katanya ya. Ya kan, makanya saya nggak mau kurus. Kalau kurus nanti dipikir nggak dikasih makan ya. Ya kan, gemuk ini kan berarti dikasih makan ya, bahagia ya. Ya itulah kata-kata orang gemuk yang nggak bisa kurus-kurus ya, jangan ditiru ya. Apapun yang Anda kerjakan di dalam setiap langkah hidup Anda, itu adalah pelayanan Anda untuk Tuhan. Jadi waktu lihat suami menyebalkan pulang gak bawa duit, ini orang bawa duit juga kaget, minta makan. Dia pikir kalau dulu Deli suka gitu, mama pikir harga ayam berapa mah? Kok mama nanya 50.000 buat apa? Naik tau mah, karena Deli itu dulu sampai hari ini ya dia masih menjadi ibu di rumah kami ya, karena kami semua bekerja. Delinya bekerja dari rumah. Nah tuh kan, kalau orang adik-adik itu Pak, lompat lupa tadi kan. Apapun yang kita kerjakan, kita sedang melayani Tuhan. Yang dilihat bukan manusianya. Bahkan dalam pekerjaan, seringkali saya mendengar orang bilang, Kak, percuma saya kerja dari pagi sampai siang, gaji gak naik-naik. Dia gak mau lihat Kak, percuma Kak. Saya katakan pada anak saya, kalau orang Kristen dikasih tugas satu, dia kerjakan berapa? Dia kerjakan 10, 20, 30. Dia selalu lebih. Gaji saya cuma segitu, Kakak. Gaji mahal, suruh kerja sampai malam. Itu berarti Anda belum memahami apa yang sedang Anda kerjakan. Yang sedang Anda kerjakan itu melayani Tuhan. Saya pernah baca buku Law of Attraction. Law of Attraction itu mengatakan bahwa apapun yang kita kerjakan ini sebetulnya kita sedang mengerjakannya untuk alam semesta. Alam semesta buat kita adalah Tuhan. Sehingga nanti apapun yang kita kerjakan, yang kita keluarkan, itu akan berbalik kepada kita lebih dari apa yang kita terima. Kalau Anda bekerja untuk bos Anda, saya anak buahnya Pak Darwin, saya pendeta Darwin ya kan? Pendeta Darwin bisa gaji saya seberapa besar? Sampai seberapa besar? Berapa puluh juta? Kata pendeta Darwin, nggak akan mungkin kerja sama Lovely kalau ngajak kerja, nggak usah deh, puluh juta ngomongnya bahaya gitu kan. Berapa puluh juta yang bos Anda bisa kerjakan, yang bisa berikan? Berapa ratus juta yang Tuhan Anda bisa sediakan? Maka apapun yang Anda kerjakan, apapun itu, merupakan pelayanan Anda untuk Tuhan. Mau di rumah, mau kita berjalan, bahkan zaman sekarang dikatakan ini tuaian makin banyak ini. Bagaimana kita menuai? Nggak perlu kita habiskan jadi pendeta dulu ya pendeta ya. Nggak perlu. Tapi siap Anda bertemu siapapun dia, karena katanya kan keluar. Ya kan, jadikan bangsa-bangsa muridku. Bangsa-bangsa bicara tentang bangsa juga, tapi bicara tentang keyakinan-keyakinan yang berbeda. Bagaimana cara menjadikan mereka murid Tuhan? Dengan cara menunjukkan siapa Tuhan Allah yang ada di dalam diri kita. Maka pemahaman kita tentang Tuhan Allah itu sangat penting. Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Kalau kita mempercayai Tuhan yang benar, maka sikap perilaku Anda merupakan pelayanan. Dan orang akan melihat, wow, begini ya, ikut Tuhan Yesus ya. Saya nggak mengatakan orang Kristen ya, karena kemarin kita berdebat juga tentang orang Kristen gitu ya. Mari kita menyebut diri kita sebagai pengikut Tuhan ya. Kita mengikuti Tuhan Yesus. Mau disebut Kristen, Protestan, apa nggak sih? Karena buat saya sedang mengikuti Tuhan Yesus. Dia akan lihat betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Kolose 3:23-24 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upahnya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Maka waktu Anda berbuat baik melayani suami Anda, upah Anda itu tidak akan datang dari suami Anda. Seberapapun hasil suami Anda, itulah pelayanan Anda. Bukan 50.000 yang dia bawa pulang berarti 50.000 pelayanannya gitu ya. Tapi
sedang melayani Tuhan lewat pelayanan Anda pada suami Anda. Tapi jangan salah ya bapak-bapak ya. Indah, saya nggak hanya menekankan pada ibu-ibu, para bapak juga demikian. Karena firman ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sama, equal. Pada para bapak juga sama. Loh, saya melayani istri saya. Oh iya. Oh, terima kasih. Apakah saya melayani istri saya? Yes, of course. Bukan hanya pulang bawa duit. Kalau cuma itu tugas Anda, apa bedanya Anda sama kerbau? Cuma bajak tanah. Maka pada saat sama juga dengan anak. Waktu kita membesarkan anak, mendidik dia, bukan dengan bayangan nanti kalau dia sudah tua, ini investasi saya nih Bu. Dia harus sekolah dengan benar, dapat gaji yang besar. Kalau enggak nanti masa tua saya siapa yang biayai? Halo? Tapi lewat pelayanan Anda pada anak-anak Anda, Tuhan, dari kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bukan manusianya yang kita lihat, tetapi Tuhan yang kita lihat. Saya senang kemarin waktu diskusi dengan para pendeta ya, para flash, pendeta Darwin ya, kita bicara tentang misi sebetulnya ya. Ada 3, doa, dana, daya. Ini bagus sekali menurut saya. Saya yang baru tahu gitu ya. Doa, dana, daya. Dalam pelayanan kita, karena ada orang-orang yang mengkhususkan waktunya untuk melakukan pelayanan misi atau pelayanan gereja. Ya, kalau Anda datang ke sini kan datang untuk dilayani, mendengarkan firman, mendengarkan puji-pujian, benar? Tapi ada orang yang datang ke sini tujuannya mau melayani. Para musisi, aser, ya, penyanyi, WL, dia datang karena dia mau melayani. Berarti saya less than the WL dong ya. WL lebih keren dong ya, pemain musik. No. Kenapa? Karena semua orang itu bagi Tuhan punya kesempatan, peluang yang sama untuk melayani. Setidaknya Anda melayani para pengerja ini dengan doa Anda. Tapi kalau Tuhan menggerakkan Anda, maka Anda melayani lewat dana yang Anda berikan. Jangan terus berkata kan dia melayani buat Tuhan. Ya dia nggak boleh dong melihat uangnya. Loh iya, waktu saya melayani saya tidak boleh berdiri di sini karena mikirkan nanti PK-nya berapa ya? Ada PK nggak? Berapa ya PK-nya? Nggak boleh. Saya datang di sini melayani Tuhan, bukan karena apa yang akan diberikan, tetapi Anda juga yang dilayani. Benar ya Pak Raffles ya? Anda yang dilayani, Anda yang punya kekuatan. Tapi saya miskin banget, itu masalah perspektif. Itu masalah mental. Dulu bapaknya anak-anak kalau ngomong tentang kemiskinan, dia bilang kemiskinan itu bukan masalah berapa uang yang ada di dompet. Kemiskinan itu masalah mental. Kalau Anda masih bermental miskin, ya kan dibilang jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena daripadanya terpancar kehidupan. Kalau hatimu percaya kamu miskin, baca lagi deh Alkitabnya. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Tuhan ingin Anda hidup sengsara. Nggak ada. Tidak ada satu pun dalam Alkitab yang mengatakan ya pokoknya kamu hidup apa adanya lah, ya bersyukur aja lah, dapatnya segitu. Enggak. Tuhan menjanjikan segala yang Dia miliki, Anda adalah warisnya. Tapi langkah pertama adalah ubah mental Anda. Kita ini lebih dari pemenang. Kita ini anak raja di atas segala raja. Bapak Ibu, terus terang saya 8 tahun, 10 tahun yang lalu pernah bangkrut total ya. Dan itu yang saya tanyakan sambil jalan kaki. Saya jalan dari, kalau tahu Plaza Indonesia tahu ya? Saya jalan kaki sampai Tomang, jauh ya? Jauh ya? Iya benar, jalan kaki itu. Nangis panjang jalan. Waktu itu saya baru menerima Tuhan berapa? 1 tahun, 2 tahun ya. Saya tanya Tuhan, katanya aku ini anak raja di atas segala raja, kok bangkrut? Katanya anak raja di atas segala raja, kok
diusir dari apartemen, gak ada duit sama sekali. Ini apa maksudnya? Saya jalan gitu, nangis gitu ya. Semua orang panik karena saya jalan begitu jauh. Tapi di situ saya melihat bahwa kalau saya mengandalkan diri saya, yaitu airnya. Di hari-hari itu saya belajar untuk mengangkat tangan, bukan menyerah. Berserah itu bukan menyerah. Berserah itu artinya tetap bergerak dan menyerahkan hasilnya kepada tangan Tuhan. Tapi jangan salah, iman kita mesti benar. Kalau berserah apapun kata Tuhan deh, percaya dulu bahwa apapun kata Tuhan itu pasti baik. Apapun rencana Tuhan itu pasti baik. Damai sejahtera, gak cuma damai, tapi ada kata sejahtera. Doa, dana, daya. Kalau Anda punya kekuatan digerakkan Tuhan untuk mendukung dalam doa, sebut semua orang yang melayani di tempat ini dalam doa Anda. Sebut gereja Anda ini dalam doa Anda. Karena ini pendeta David bilang ini rumah. Yes, ini rumah di mana Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi bertumbuh itu adalah keputusan personal. Anda mau bertumbuh atau tidak? Anda mau menerima Tuhan atau tidak? Tuhan memberikan free will. Ya. Kemudian kalau Anda punya dana, sedikit pun dana itu percayalah, yang Tuhan lihat bukan jumlah yang Anda berikan, tetapi hati Anda yang ingin ikut dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga mereka yang punya daya bisa bergerak. Bapak Ibu Saudara, kesini juga pakai bensin. Ya, benar kan? Memang suruh jalan kaki. Jalan kaki pun mesti sarapan. Ya kan? Gak usah pakai lauk deh, beras deh, nasi aja. Maka hargailah mereka yang sudah berdaya, berjalan bangkit untuk melayani. Jadilah juga pelayan dengan mendukung pelayanan mereka lewat dana Anda, lewat doa Anda. Kalau gitu aku mau jadi yang daya aja Kak, lumayan. Gak apa-apa, silakan. Bagaimana caranya kita melayani? Ya, pertama, saya itu sering sekali mendengarkan cerita tentang gesekan di dalam gereja. Saya tidak mau memakai ayat besi menancapkan besi karena dia bukan bicara soal itu, ya kan? Karena sering kali itu dipakai untuk membenarkan ya gesekan di dalam gereja. Sahabat, kalau Anda sudah dewasa di dalam roh Anda, gesekan itu gak akan terjadi. Maka gesekan itu menunjukkan bahwa kedewasaan roh itu belum tercapai. Itu menunjukkan bahwa pekerjaan pendeta Anda masih banyak. Ya, pendeta ya. Bukan bersembunyi di balik ayat mengatakan besi menajamkan besi. Ayat itu berkata bahwa kita belajar dari sesama kita. Belajar itu tidak berarti saling marah-marahan. No. Belajar itu membuka hati, merendahkan diri, mendengarkan pengalaman orang lain. Saya sering mendengar tentang orang-orang yang iri, sepertinya iri gitu kan. Ada yang pelayanan jadi WL terus diomongin. Itu padahal suaranya gak bagus loh. Kok pasti dia ngasih sesuatu tuh ya. Itu yang main gitar tuh, itu hidupnya gak kudus loh. Itu yang paling sering saya dengar. Tahukah kamu bahwa yang itu loh, Pak Pendeta mohon saya minta waktu ya Pak Pendeta. Pantesan urapannya tuh gak ada loh. Lalu WL-nya itu, tahu gak Pendeta? Hidupnya tuh A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Bahagia banget hidupnya sampai bisa mengamati orang lain. Bagi saya, sebetulnya itu adalah teriakan dari dirinya. Bahwa dia juga merasa tidak layak. Seperti anak kecil ya, waktu dia nakal, sebetulnya dia sedang berteriak, "Look at me mama, aku mau dipeluk mama," tapi dia melakukannya dengan kenakalan. Kenapa? Yang dia tahu kalau dia nakal, mamanya cepat bereaksi, bapaknya cepat bereaksi. Benar kan? Kita biasa gitu kan? Kalau dia lagi anteng, kita cuek gitu. Begitu dia jatuhkan sesuatu, cepat banget. Karena dia tahu itu, maka waktu dia mau cari perhatian, dia lakukan yang dia tahu mamanya pasti noleh. Makanya kalau mau anak gak glibis ya, gak banyak jatuhkan barang, waktu dia berbuat baik, dia diam langsung, wah luar biasa nak mami, jempol. Kita duduk diam dulu ya, karena kita mau ibadah. Jangan nunggu sampai dia berulah. Sama dengan anak-anak kita yang
sedang berulah, yang sedang sibuk membicarakan bahkan gondok. Bahasa Indonesia gondok itu apa ya? Ngambek. Bagi saya, kalau saya teliti kenapa ada iri, kenapa ada dengki, karena kita salah memaknai kelayakan. Kita merasa saya itu lebih layak loh. Siapa sih kalau Lovely itu? Jadi Kristen juga anyaran. Padahal kalau yang anyaran bagus kan, mobil yang anyar bagus ya. Kenapa kalau yang itu harus yang lama kan? Mobil lama nggak mau dikasih kan? Giliran pelayan kalau anyaran nggak mau. Nggak konsisten Anda, ya kan? Dikatakan kenapa saya itu lebih layak dibandingkan Kak Lovely. Karena Kak Lovely itu hidupnya A, B, C, D, kata Alkitab kan gitu ya. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jadi perilaku Anda itu sudah disebutkan ya kitab semua, nggak usah kaget, ya kan? Kalau sampai masih kaget berarti baca Alkitabnya kurang tanak kalau bahasa Jawanya itu nasi itu belum matang benar. Baca lagi, tak ada semuanya ada, cari jawabannya di situ. Dia merasa dirinya tidak layak, sehingga dia mempertanyakan kelayakan orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, waktu Anda hendak melayani Tuhan, yang pertama, lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lihat bagaimana kita sudah dilayakkan. Kelayakan kita tidak ada hubungannya dengan perbuatan kita. Anda bukan jadi layak karena Anda tidak pernah bohong. Ayo, kamu juga kan? Ya kan? Sedikit, itu kan white lies kok Kak. Bohong kecil, biar agak tenang istri saya, biar dia gak ribet. Bohong kecil, tak ada. Puji Tuhannya di dalam kekristenan itu tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kalau dulu di agama saya yang lalu ada. Sehingga orang yang merasa tidak pernah melakukan dosa besar, pongah ya. Anda melakukan dosa, mau dalam hati mau perbuatan, sama namanya dosa. Jadi ngapain kamu sombong, itu yang jadi inti saya ya. Kelayakan Anda itu bukan hasil dari perbuatan Anda. Maka kalau ada orang lain yang terpilih, karena saya percaya pelayanan di dalam gereja, apapun pelayanan kita, itu bukan karena kita yang meminta, nanti ada ya berikutnya, tetapi karena Tuhan yang memberikan pelayanan. Saya sebetulnya sudah berdoa dari awal tahun lalu. Tuhan, WL lagi. Khotbah kek agak-agak bosan Tuhan. WL sudah 5 tahun ya. Baru 5 tahun padahal ya. Ada banyak WL yang sudah belasan tahun gitu kan. Emang pengennya khotbah Tuhan. Lalu saya sadar ya, lewat pengalaman hidup saya yang lalu. Emang kamu yang menentukan apa pelayanan kamu? Tuhan yang menempatkan kamu di tempat kamu melayani saat ini. Kalau Tuhan memerintahkan saya masih terus WL, why not? Saya akan kerjakan dengan sepenuh hati. Mau ada PK, nggak ada PK, bukan itu tujuan saya. Amin. Juga bukan untuk menyenangkan Tuhan, ya Tuhan sudah senang, bukan untuk mendapatkan cinta Tuhan, Tuhan sudah cinta. Tapi karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya rasa saya harus melayani Tuhan. Ingat ya, melayani dengan cara melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita tahu bahwa kelayakan kita bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan yang melayakkan kita. Jangan bertepuk dada mengatakan saya orang suci. Ketahuilah bahwa kesucian Anda itu adalah dari Tuhan. Karena Dia kudus, maka kita kudus. Ya Pak ya? Tadi kan disebutkan, karena Dia kudus, maka kita kudus. Melayani sesuai talenta. Ya, tapi talenta ini tricky juga gitu. Banyak orang yang misalnya ya, suaranya jelek, maunya jadi penyanyi. Suaranya jelek, maunya jadi WL, karena keren. Siapa bilang jadi WL itu keren? Deg-degannya itu per jam-jam loh, benar gak Pak? Dari tadi deg-degan ya? Dari pagi, ya kan, latihan masih oke. Apalagi kalau latihannya keburu-buru, wah! Tadi pagi saya pelayanan di gerejanya Pak Dedi ya, WL ya. Yang namanya alat musik baru datang,
ibadah jam 8, alat musiknya datang jam 7.40. Itu udah sampai ke ubun-ubun ini. Aduh. Karena memang saya ini bukan penyanyi Bapak Ibu ya. Saya ini bukan penyanyi. Saya pemuji ya, worshiper. Jadi saya nggak kayak wel-wel yang keren-keren itu, cuman do, oke, jalan, jalan. Kayak gitu. Saya perlu berlatih. Iya kan? Jadi deg-degan luar biasa tadi. Waduh, 40 menit, 10 menit, 15 menit. Melayani sesuai talenta. Kalau kemudian tapi suara saya fals kan, tapi Tuhan memanggil saya untuk menjadi singer. Apa yang Anda kerjakan? Minta pada Tuhan untuk diberikan talenta itu. Kemudian berlatih. Gak ada kan orang yang kentutnya sumbang, gak ada kan? Gak ada orang suaranya fals banget, kentut aja fals kan? Ya, jangankan nyanyi, ya kan kentut aja beda, nadanya udah beda gitu ya. Anda bisa belajar. Selama itu Tuhan yang menempatkan di hati Anda bahwa kamu melayani sebagai singer. Kalau Anda kemudian tahu, tapi suaraku belum bagus Tuhan. Artinya Tuhan minta Anda kembangkan bibit yang Tuhan sudah beri. Maka pada talenta itu Anda punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengembangkan. Suara saya sudah bagus misalnya ya. Misalnya ya, suara saya nggak bagus ya, tapi Tuhan tempatkan saya menjadi WL. Saya merasa suara saya sudah bagus. Pada saat Tuhan menempatkan saya menjadi WL, tugas dan kewajiban saya adalah terus mengasah. Benar? Yang main keyboard, nggak ada keyboard yang keren muncul langit, nggak ada. Di atas langit pasti ada. Iya. Jangan bilang oh saya mah keyboardis handal. Ya, sampai kalau main keyboard sampai berdiri diangkat-angkat keyboardnya ya. Di atas langit ada langit. Dan kalau Anda bermain dengan kemampuan Anda, percayalah urapannya gak akan turun. Tapi gak bilang kan urapannya yang penting kan. Maka saya gak terlalu jago, gak apa-apa kan. Enggak gitu juga kalian. Ya kan? Talenta itu Anda punya tanggung jawab untuk mengembangkan, untuk dipraktekkan. Ada kan Tuhan memberikan talenta ya, ada kisahnya di Matius ya. Tuhan memberikan talenta, dia tidak suka waktu kembali 1 jadi 1. Dia senang waktu 1 jadi 10. Artinya, kalaupun Tuhan tempatkan di hati Anda misalnya, ngomongnya gagal, tapi Tuhan bilang kabarkan kabar baikku, beritakan Injil. Sama kayak Musa kan, jangan jadi kayak Musa. Gak bisa Tuhan, nanti aku mampukan. Ya tapi aku gak bisa Tuhan, nanti aku mampukan. Tapi aku gagal Tuhan. Karena dikirimlah Harun kan, rugi Anda. Tapi kalau Tuhan bilang kabarkan Injilku, oke Tuhan, hari ini saya tidak pandai berbicara di depan umum. Maka yang harus saya lakukan, saya ambil kursus public speaking. Saya latih diri saya sehingga saya bisa memperkatakan firman-Mu. Tapi firman baru punya kekuasaan dan kekuatan pada saat Anda mengalami Tuhan. Kemarin kita diskusi ya benar ya. Pada saat kita sudah mengalami Tuhan. Talenta, kembangkan, praktekkan. Berikutnya, melayani sesuai arahan Tuhan. Ini tadi. Jangan melayani karena apa yang kamu mau. Saya ceritain ya. Saya punya banyak cerita ya. 12 berapa tahun? Jadi 10 tahun yang lalu ya. Saya dipecat. Dipecat kok bangga ya. Dipecat kok jadi bahan khotbah ya. Saya dipecat. Karena waktu itu saya berpindah ya. Dari satu kepercayaan ke gaya hidup. Karena saya merasa ini lifestyle ya. Gaya hidup yang ini. Dan waktu itu saya tuh ingin sekali menunjukkan bahwa saya ini orang Kristen gitu loh Pak. Jadi pakai salibnya tuh gede-gede gitu ya. Jadi itu agak menyinggung mantan bos saya. Jadi saya dikeluarkan. Ya, ini kan gak disiarkan atau gak apa-apa lah ya. Ya kan, saya dikeluarkan. Dan waktu itu saya dapat pesangon lumayan lah ya. Waktu itu 10 tahun yang lalu itu ya. Lalu saya berkata sama pendeta saya tidak akan kerja lagi. Saya mau melayani Tuhan saja. Oh gitu, terus gimana makan? Saya mau bikin perusahaan. Ini logika manusia. Saya bikin perusahaan aja. Jadi kan perusahaan itu kan nggak perlu 24 jam. Nggak terlalu kan aku yang ngatur waktunya. Salah banget ya. Ya kan, nggak perlu. Jadi saya punya waktu banyak untuk melayani pendeta. Pada waktu almarhumah
almarhum pendeta saya, ya udah silakan. Saya keluarkan uang untuk bikin PT. Waktu itu masih mahal Pak, bikin PT masih 10 juta lebih kan, ya kan. Lalu saya kumpulkan teman-teman saya, ayo kita berbuat. Nggak jadi-jadi kan, kalau proyeknya nggak dapat, duitnya habis. Ya ujungnya saya bangkrut, itu yang saya cerita ya. Tapi dalam kondisi itu pendeta saya berkata, sister, kamu itu nggak bisa memilih pelayanmu. Nggak bisa. Ini kan punyanya Tuhan. Kamu itu kan punya Tuhan. Tadi pendeta berdoanya, kita ini sudah jadi milik Tuhan. Kan punyanya Tuhan. Ya Dia yang menentukan, karena Dia yang tahu kemana kamu, apa ya bentuk pelayananmu. Kalau sister hari ini bilang sister mau melayani Tuhan, kamu mesti tanya pelayanannya apa. Dia bilang, mungkin yang Tuhan mau sister tetap bekerja dan sister mendukung orang-orang yang melakukan pelayanan, doa, dana, daya. Di mana Anda ditempatkan? Tanya Tuhan. Tuhan, kau sudah begitu baik. Di mana dan apa saya harus melayani? Kalau kamu tetap kerja, maka Tuhan akan mendorong usahamu, mendorong karirmu gitu kan, pendapatanmu naik, terus kamu lupa. Saya lupa bahwa saya ditempatkan di sini diberikan Tuhan kemampuan, berkedayaan atas uang, ya kan, dananya gede, gajinya gede, bonusnya besar. Lupa bahwa disitulah pelayananmu, yaitu mendukung mereka yang memberikan dayanya untuk melayani. Kaget saya. Oh iya ya. Dan Bapak Ibu Saudara percaya nggak percaya, itulah saat pertama saya membuat surat lamaran kerja. Jadi dari muda ini saya nggak pernah bikin lamaran kerja. Saya selalu dipanggil untuk bekerja. Nah di bulan itu selama 6 bulan, bahkan pekerjaan freelance saya ini penerjemah ya. Freelance pun nggak ada, nol. Nggak ada sama sekali. Dan beberapa kali Tuhan melepaskan saya di posisi itu. Saya tahu kenapa, karena Dia mau saya benar-benar bergantung pada Dia saja, tidak berhitung pada kekuatan saya. Melayani sesuai arahan Tuhan. Kemudian melayaninya fokus pada Tuhan saja. Kadang-kadang saya bingung ya kalau ada pengerja gereja yang sibuk, maaf ya bahasanya ya, menjilat gembala. Ya kan? Paling pingin sok deket, akrab, pakai B ya, akrab ya dengan gembala. Sahabatku ya, dekat dengan gembalamu itu nggak menjadikan pintu surga lebih lebar terbukanya. Benar nggak? Soalnya gembala itu termasuk yang terakhir masuk surga. Ya, perhitungannya banyak. Benar kan? Kamu udah ngerjakan tugasmu nggak? Domba-dombamu kau bawa kemana? Ke arahku atau ke jurang? Anda melayani bukan supaya gembala itu nampak Anda dan makin sering diajak makan. Walaupun saya tetap bisa boleh loh pendeta diajak makan ya. Saya sering ajak makan katanya ya. Tolong nomor saya masuk dalam grup itu loh. Kalau makan-makan ya. Ya kan? Tapi kalau Anda melayani ataupun Anda di luar, Anda melayani supaya bos Anda senang. Kalau dalam law of attraction, Anda mempersempit sumber berkat Anda. Cuma orang itu. Tapi kalau Anda fokus pada Tuhan, maka berkat Anda turun dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, serong kanan, serong kiri. Semuanya adalah sumber berkat bagi Anda. Maka waktu melayani, fokus pada Tuhan saja. Anda tidak sedang membuat Pak Gembala senang. Anda tidak sedang membuat jemaat senang. Saya waktu pertama kali berbicara khotbah itu Pak Gembala ya, sebetulnya saya diperingatkan. Katanya kalau ngomong jangan gitu, nanti ada orang tersinggung. Saya bilang jangan pernah meminta saya mengubah perkataan saya supaya orang tidak tersinggung. Tapi kau perhatikan perkataan saya. Kalau perkataan saya sudah menyimpang dari ajaran Tuhan, tegur saya hari itu juga.
Tapi jangan minta saya berbicara untuk membuat Anda senyum-senyum bahagia. Fokus pada Tuhan saja. Kalau Tuhan yang jadi fokus Anda, maka Kolose tadi bekerja. Maka Kolose tadi bermakna bagi Anda. Dari Dia saja berkat itu akan turun. Dari Dia saja upah kalian akan turun. Dan Tuhan kita nggak bicara upah nanti setelah mati. Bagusnya Tuhan kita begitu ya. Kalau yang sono kan upahmu nanti. Sebenarnya saya nggak suka ada orang upahmu besar di surga gitu ya. Lah saya maunya sekarang gitu ya. Tapi kalau di kekristenan itu upahmu itu sekarang. Tuhan akan curahkan berkat. Berkat itu sekarang. Nggak nunggu kita mati. Benar ya Pak Rafael? Ini penting ini ngecek-ngecek. Kalau kan nanti nggak diundang lagi saya. Ya bahaya gitu ya. Ya, maka tadi yang saya sampaikan yang pertama, melihat kebaikan Tuhan dalam diri kita. Ketahui bahwa kelayakan Anda melayani dimanapun itu, bentuknya apapun itu adalah karena Tuhan, bukan karena perbuatan Anda. Baik buruk bukan karena itu. Yang kedua, melayani sesuai talenta. Kalau Tuhan memberikan pelayanan tapi Anda belum mendapatkan, Anda merasa, ini kunci juga ya. Kalau kita merasa tidak mampu, tapi Tuhan sudah suruh, karena Tuhan yang lebih tahu kita mampu atau tidak. Saya tidak mampu jadi gembala, tapi saya percaya waktu Tuhan perintahkan, Tuhan melihat kemampuan saya dan Dia akan memberdayakan saya. Amin. Jadi melayani sesuai talenta. Ingat, di dalam talenta itu ada tanggung jawab bagi Anda untuk mengembangkan dan mempraktekkan. Kemudian melayani sesuai arahan Tuhan. Dan ketiga, fokus pada Tuhan saja. Pertanyaan saya, siapa yang hari ini berubah pikiran, saya mau melayani? Oh, gak ada yang tangan-tangan pendeta. Coba lihat di belakang tuh. Siapa yang mau melayani sekarang? Belum selesai berarti. Diulang lagi ya khotbahnya ya. Karena pada saat Anda mengatakan Anda mau melayani, artinya Anda akan bersikap baik pada suami Anda. Artinya Anda akan bersikap baik pada istri Anda. Artinya Anda akan bersikap baik pada anak-anak Anda. Tetangga Anda yang paling menyebalkan sekalipun, yang nyinyirnya luar biasa, Anda tahu bahwa hidup Anda adalah untuk melayani Tuhan. Bukan dia, tapi Tuhan. Jadi dia nyinyir, dia menyebalkan, tidak ada masalah. Karena bukan orang ini yang sedang kita layani. Kita sedang melayani. Siapa yang bersiap melayani Tuhan? Puji Tuhan akhirnya. Jadi saya ngomong dari tadi gak ada yang ngerti ya? Ya elah. Mari kita bangkitin diri, mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan. Bapa, kami tahu bahwa melayani itu adalah natur kami. Melayani itu adalah sesuatu yang telah menjadi nafas kami. Dan melayani tidak hanya terbatas pada dinding-dinding gereja. Bapa, maka hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sebagai pelayanan untuk Engkau. Karena Engkau sudah begitu baik. Maka Bapa, berbicara pada kami, terus berbicara pada kami, tunjukkan pada kami apa yang perlu kami lakukan untuk melayani-Mu, siapa saja yang perlu kami layani, dan berikan kami terus kekuatan, kemampuan untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh syukur kami berdoa. Amin.